Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah ini adalah surat selanjutnya setelah surat Al-Balad, adalah surat Asy-Syams. Insyaallah kita akan bacakan penjelasan ulama berkaitan dengan surat Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 15 biiznillah taala. Asy-Syams artinya itu matahari. Ini ayat ke-91 dalam urutan Al-Qur'an. Kenapa dinamakan dengan surat Asy-Syams? Karena kata ulama, li'anna Allah Ta'ala bada al-qasam biha fi matla'i hadhihi surah. Karena Allah bersumpah, memulai sumpah di awal ayat surat Asy-Syams ini dengan mengucapkan kata Asy-Syams, yaitu matahari. Adapun pokok pembahasan dalam surat Asy-Syams dijelaskan sama ulama, yaitu qad aflaha man zakka nafsahu wa qad khaba man dassa nafsahu, yaitu orang itu akan sangat beruntung kalau dia memperbaiki dirinya, membersihkan hatinya. Dan orang itu akan rugi kalau dia mengotori hatinya. Nah, itu inti pembahasan dalam surat Asy-Syams. Kita bacakan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Kemudian kaitannya dengan ayat kedua, wal qamari iza talaha, dan demi bulan yang mengiringinya. Ini ayat 1 dan ayat kedua ini saling berkaitan. Apa maksudnya? Allah bersumpah dengan matahari, kemudian Allah bersumpah bahwasanya bulan itu ngikuti matahari. Kata Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya bulan itu mengikuti siang. Begitu juga yang lainnya yang mengatakan maksudnya kenapa Allah itu bersumpah dengan matahari kemudian dengan bulan yang mengikuti matahari. Kata Qatadah, bulan sabit mengikuti matahari. Bulan sabit bisa dilihat setelah tenggelam matahari langsung pada malam pertama bulan baru. Jadi maksudnya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau Allah bersumpah itu berarti makhluk itu sangat penting sekali, punya keistimewaan. Allah bersumpah dengan matahari, kemudian Allah bersumpah dengan bulan, dan bulan itu mengikuti matahari. Maksudnya kalau matahari tenggelam dari timur ke barat, tenggelam di barat, kemudian nanti muncullah bulan sabit. Di timur itu muncul bulan sabit, itulah yang dikenal dengan hilal. Hilal itu bulan sabit untuk malam pertama bulan baru. Setiap bulan baru nanti munculnya bulan sabit atau dinamakan dengan hilal. Nah, timur ke barat tenggelam matahari, kemudian barulah muncul namanya hilal, bulan sabit, bulan yang masih muda. Memang kenapa ini dijelaskan seperti ini? Salah satu fungsinya Bapak sekalian, kita tahu timur ke barat itu matahari muncul, itu ya, tenggelam dia, habis itu nanti muncullah bulan sabit. Bulan sabit itu munculnya di timur nantinya, bulan sabit itu munculnya di timur, matahari tenggelamnya di barat. Inilah yang mengakibatkan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, Indonesia sama Saudi ini sering beda dalam penentuan atau penetapan awal bulan Ramadan atau awal Syawal, Lebaran. Kok bisa beda? Padahal kita secara logika lebih duluan 4 jam dibandingkan mereka, gitu kan? Harusnya kita dulu Pak Ustadz lihat hilal. Kok mereka selalu duluan lihat hilal?
Kita ini kan dalam syarat kita, kalau kita nggak kelihatan hilal, tambah lagi itu bulan Sa'ban jadi sehari, 30 hari jadinya. Makanya ditunda sehari bulan puasanya. Gitu. Lebarannya juga ditunda tuh. Kalau seandainya bulan hilal nggak kelihatan, digenapkanlah bulan Ramadan itu jadi 30 hari. Tapi kebanyakan kalau kita perhatikan Saudi ini sering duluan dianya dibanding Indonesia. Padahal kita ini lebih duluan 4 jam dibanding Saudi. Logikanya harusnya kita duluan ngelihat hilal, bukan mereka duluan ngelihat hilal. Kita duluan harusnya mulai puasa, tapi mereka sering duluan. Karena kalau matahari itu tenggelam di barat, kita posisinya di barat. Memang kita ini lebih cepat kelihatan matahari tenggelam. Tapi muncul bulan sabit itu di timur. Timur itu letaknya Saudi. Nah, makanya mereka itu lebih kelihatan hilal. Munculnya di timur, posisi mereka di timur, lebih kelihatan hilal, besar kelihatannya hilal. Sesuai dengan syarat misalkan, makanya kelihatan besok puasa kita misalkan. Besok lebaran, karena kelihatan munculnya di timur. Semakin timur wilayah, semakin kelihatan hilal itu muncul. Nah, itu kan karena letaknya di timur. Munculnya juga hilal itu di timur. Semakin barat wilayah, semakin kelihatan proses matahari tenggelam. Makanya kita duluan dibanding Saudi Arabia. Duluan matahari tenggelam tempat kita dibandingkan mereka. Jadi wajar kalau seandainya Saudi Arabia itu lebih duluan puasa, lebih duluan lebaran. Karena memang hilalnya lebih kelihatan duluan. Letak mereka di timur. Allah alim bisawab, itu maksudnya. Jelas insyaallah ya. Seperti itu. Nggak bisa lagi kita nyalai pemerintah. Nah, pemerintah ini Saudi aja udah duluan. Nah, nggak bisa kita, karena memang beda letaknya itu wilayah kita dengan Saudi. Mereka lebih memungkinkan untuk melihat hilal karena mereka letaknya di timur. Allah alim bisawab. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengatakan, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Allah bersumpah juga dengan siang. Maksudnya adalah kata Qatadah dijelaskan oleh Ibnu Katsir, maksudnya siang apabila menutupinya. Berarti Allah ini bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan siang. Kita bacakan terus. Banyak Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk di ayat ini. Allah itu bersumpah menunjukkan bahwasanya masalah ini penting. Semakin banyak Allah bersumpah dalam satu surat, berarti semakin besar masalah yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala. Itu. Wal-laili iza yaghsha, Allah bersumpah lagi, demi malam apabila menutupinya, apabila malam menjadi apabila menutupinya, apabila malam menjadi gelap gulita. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya malam menutupi matahari. Ketika matahari terbenam sehingga ufuk-ufuk menjadi gelap. Berarti udah berapa nih Allah bersumpah nih? 1 matahari, 2 bulan, 3 siang, 4 malam. Ternyata Allah Ta'ala masih bersumpah, was-sama'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Nah, bersumpah Allah itu demi langit serta pembinaannya, ngurusinya tuh sungguh menakjubkan. Pertama Allah bersumpah dengan langit di ayat kelima ini. Kedua Allah bersumpah bagaimana proses penciptaan langit. Prosesnya itu luar biasa, menakjubkan. Katanya. Qatadah mengatakan di sini lafaz ma di sini maksudnya masdariyah, menjadikan kata setelahnya sebagai benda. Mungkin nggak usah bahas ini ya. Maksudnya adalah demi langit dan yang membangunnya. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang maksudnya demi langit dan demi proses penciptaannya. Kenapa dikatakan Allah Ta'ala Allah bersumpah dengan proses penciptaan langit? Karena penciptaan langit sangat menakjubkan. Kita tahu bahwa Bapak sekalian, Ibu sekalian, langit itu 7 lapis. Nah, langit 7 lapis
dan sama sekali itu nggak ada tiangnya. Langit itu belum ada orang itu buat kayak langit yang tanpa tiang, belum ada. Orang bisa buat ada atap, bisa. Orang bisa buat kendaraan berjalan, bisa niru. Allah buat onta itu jadi kendaraan, bisa. Allah buat ikan itu bisa berenang misalkan di air. Allah bisa buat burung yang terbang di langit. Agak mencontoh oleh manusia, agak mencontoh itu bisa. Ciptakanlah pesawat, bisa. Tapi yang menciptakan langit sampai sekarang belum ada yang bisa. Atau mencontoh bagaimana bisa kok arsitek menciptakan mode kayak langit, atap tapi nggak ada tiang, luas lagi, nggak ada talinya, nggak ada tilangnya, luas lagi. Itu belum ada sampai sekarang ini. Nah, seperti itu. Makanya luar biasa sekali kata Allah Ta'ala. Wal ardi wa ma tohaha, dan Allah bersumpah demi bumi serta penghamparannya. Dua Allah bersumpah di ayat ke-6. Allah bersumpah juga dengan bumi, Allah bersumpah juga dengan penghamparannya. Apakah sampai situ? Wa nafsi wa ma sawaha. Lanjut lagi ayat ke-7, Allah masih bersumpah lagi demi jiwa serta penyempurnaannya. Nah, baru kemudian Allah nggak bersumpah lagi dalam surat ini sampai mentok ayat 7 Allah bersumpah. Jadi kalau kita hitung dalam surat Asy-Syams ini, Allah bersumpah dengan matahari dan sinarnya pada pagi hari. Kemudian Allah bersumpah dengan siang. Sebelumnya bersumpah dengan rembulan. Kemudian bersumpah dengan siang. Kemudian bersumpah dengan malam. Kemudian bersumpah dengan langit dan penciptaannya. Kemudian bersumpah dengan bumi dan penghamparannya. Sudah 9. Kemudian yang terakhir Allah bersumpah dengan jiwa. Berarti 10 Allah itu bersumpah itu dalam satu surat. Kata ulama, yang paling banyak Allah bersumpah itu cuma dalam surat Asy-Syams, 10. Emang maksud Allah bersumpah nunjukin apa? Nanti dijelaskan nunjukin apa. Ada jawabannya, menunjukkan apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala sampai Allah bersumpah dengan 10 kali. Nah itu. Dan ayat ke-7 uniknya, wa nafsi wa masawaha. Kalau sebelumnya wa syamsi wal qamar, Allah bersumpah dengan matahari dengan bulan. Kemudian bersumpah dengan siang dan dengan malam, pasangan semua itu. Bersumpah dengan langit dan bumi itu pasangan. Tapi giliran ayat ke-7 Allah bersumpahnya cuma dengan satu, bersumpah dengan jiwa. Cuma satu. Kenapa menunjukkan seperti itu? Menunjukkan bahwasanya jiwa ini ada pasangannya juga. Kita tahu kalau ada kanan ada kiri. Maksudnya pasangannya ada jiwa yang baik, ada hati yang baik, ada hati yang tidak baik. Itu. Nah kita bacakan ya, kita bacakan singkat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Kita ini udah dikasih tahu sama Allah Ta'ala, ini jalan maksiat, bakal masuk neraka kalau dilakukan. Ini jalan ketaatan, bakal masuk surga. Semuanya udah dikasih tahu sama Allah Ta'ala melalui Rasul SAW menyampaikannya. Jangan lagi kita mengatakan, wah, saya ini Pak Ustadz terpaksa melakukan. Wah, terpaksa. Maksudnya apa terpaksa? Lakukan takdir aja udah. Kalau saya maksiat itu takdir emang udah. Kalau saya sholat, beramal soleh itu takdir juga semuanya. Nyalakan takdir, nggak boleh mau kayak gitu. Kenapa nggak boleh? Karena sudah dikasih tahu sama Allah Ta'ala yang baik ada, mau kayak gini, ini jalan. Kalau milih yang baik ini lakukan. Kalau milih keburukan ini lakukan. Nggak bisa kita bertakdir sama takdir. Karena kita dikasih pilihan sama Allah Ta'ala. Nah, kalau kayak gitu Allah disalahkan. Saya sudah ditakdirkan sama Allah untuk bermaksiat, saya nggak bisa melakukan apa lagi, nggak bisa kayak gitu. Allah itu nakdir, bukan apa ya, bukan bahasa kita tuh seenaknya. Nah nanti dia ini lakukan maksiat, nanti dia ini masuk surga, nanti dia masuk neraka, bukan kayak gitu modenya. Kalau kayak gitu mungkin kita bisa nyalakan Allah Ta'ala. Saya kok melakukan apa aja yang ditakdirkan sama Allah, saya terpaksa melakukan itu. Bisa kita mode kayak gitu. Cuma Allah ini ada prosesnya, ada ilmunya, tahu si fulan ini nanti tanggal sekian lebih milih maksiat. Udah dikasih tahu nih, ini maksiat, ini ketaatan, dia lebih milih maksiat.
dicatat sama Allah Ta'ala. Nanti tanggal sekian dia lebih milih maksiat. Bukan Allah seenaknya aja dia nanti melakukan maksiat aja. Ini melakukan ini ketaatan, ini nanti masuk surga. Enggak. Udah dikasih tahu semuanya. Cuma ilmu Allah tahu duluan. Nanti dia ini bakal milih ini, milih kebaikan. Nanti yang pulan itu milih keburukan. Makanya dia nanti kemungkinan masuk surga nanti karena banyak amal solehnya masuk surga. Bukan seenaknya Allah mentakdirkan itu, enggak. Semuanya udah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Syariat kita ini udah dijelaskan oleh Rasul SAW, sampai masuk kamar mandi pun sudah jelas, yang maksiat pun sudah jelas. Nah itu. Nah ini puncaknya ayat 9 sama 10 sebenarnya. Allah bersumpah itu untuk ngasih tahu apa? Allah bersumpah dengan 10 makhluk. Tujuan Allah Ta'ala ngasih tahu di ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Nah itu maksud Allah Ta'ala itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Orang yang suka memperbaiki dirinya, memperbaiki hatinya, dia inilah orang beruntung. Orang yang suka mengotori hatinya dengan cara bermaksiat, dia inilah orang nantinya bakal rugi. Itu maksud Allah Ta'ala. Bersumpah dulu banyak Allah dengan makhluk. Ngasih tahu di ayat 9 sama 10, yang suka menyucikan dirinya, hatinya bersih, suka memperbaiki dirinya, beruntung dia. Tapi kalau dia ini suka mengotori hatinya, suka mengotori dirinya dengan maksiat, rugi dia. Itu poin Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 makhluk. Nanti insya Allah kita bahas ayat 9 sama 10 ini insya Allah Ta'ala. Ini ayat 9 sama 10. Kita tunda dulu pembahasannya. Ayat ke-11 kita selesaikan. Insyaallah. Kazzabat Samudu bitagwaha. Nah, sungguh kaum Samud ini telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Tiba-tiba Allah Ta'ala Allah Ta'ala bercerita tentang kaum Samud. Ngapa memangnya kaum Samud ini? Kok kaum Samud yang diceritakan? Kenapa enggak kaum Ad? Nah, kenapa enggak umatnya Nabi Musa, Bani Israel? Tapi yang Allah pilih, Allah kisahkan Samud. Ada hubungannya ternyata. Ada hubungannya. Allah itu milih contoh, milih kata enggak sembarangan. Ada kaitannya. Kalau kita perhatikan Bapak sekalian, dijelaskan sama ulama nih, kenapa kok bisa Samud ini yang jadi contoh di dalam surat Asy-Syams ini? Kenapa enggak kaum yang lain aja, Ad misalkan, atau Bani Israel atau yang lainnya aja yang jadi contoh? Kan banyak yang jadi contoh keburukan. Dijelaskan sama ulama kenapa Allah memilih kisahnya Samud ini. Munasabatu dzikri Samud faqad duna ghairihim fi hadhihi surah annallaha bayyana lahumul huda wa saru tarunahu ra'yal 'ain walakinnahum ma'a dzalika tarkul huda wa dhallu fanasaba an tuzkaru syamsu wa duhaha tashbihan bil huda alladhi hasala li Samud. Qala ta'ala wa amma samudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'anil huda. Nah, kenapa dikisahkan Samud dibandingkan kisah umat yang selainnya? Karena ada kesesuaian, ada kecocokan. Sengaja Allah Ta'ala menceritakan Samud. Kenapa Samud ini? Samud ini kaumnya Nabi Soleh. Nah, kaumnya Nabi Soleh Samud ini ya. Mereka ini Bapak sekalian sudah kelihatan yang benar. Omongan Nabi Soleh itu benar. Jelas banget omongan Nabi Soleh itu benar. Mukjizatnya udah kelihatan, tapi mereka itu nggak mau beriman, sama Nabi Soleh. Padahal sudah jelas banget itu benar, itu Nabi Soleh benar. Sama kayak matahari, sengaja Allah Ta'ala awalnya nyebutkan matahari. Matahari itu sudah jelas kata ulama, sinarnya sudah jelas terang banget, tapi masih nggak percaya itu matahari, kan aneh. Maksudnya itu. Dikisahkan Samud ini aneh. Samud ini sudah jelas-jelas Nabi Soleh itu dakwanya benar, mukjizatnya. Nah, sudah benar, sudah nyata depan mereka.
Mereka melanggar janji, nggak mau beriman, nggak mau beriman sama Allah, nggak mau beriman sama soleh. Sama kayak matahari udah jelas, tapi masih diingkar itu matahari. Itu maksudnya. Makanya Allah Ta'ala menceritakan awal-awal surat dengan matahari dulu. Sama dengan Samud ini. Petunjuk sudah jelas, wahyu sudah jelas, sangat terang benderang, tapi mereka nggak mau beriman. Nah, Samud ini, bapak-bapak sekalian, kita sedikit ceritakan Samud ini. Samud ini kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus untuk orang Samud. Nah, sebelum kaum Samud ada kaum Ad. Kaum Ad itu sudah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Berarti kaum Samud ini sudah harusnya bisa mencontoh dulu yang nggak mau beriman dibinasakan oleh Allah Ta'ala, yaitu kaum Ad. Suatu saat kaum Samud ini, bapak-bapak sekalian, wilayahnya masih ada itu, kalau nggak salah itu wilayahnya itu, bekas-bekas sejarahnya itu masih ada, nggak tahu di mana itu ya posisi pastinya, itu bisa dicek nanti, wilayah Samud, peninggalan Samud, peninggalan mereka tuh ada itu. Samud ini, kaum Samud ini sedang berkumpul, lagi ngumpul-ngumpul. Nabi Soleh datang berdakwah sama mereka. Akhirnya kaum Samud ini ngomong kayak gini, Soleh, gini aja udah, kalau kau bisa ngeluarkan sapi betina dari batu ini, nah, dari batu ini kami bakal beriman. Dari batu. Mereka tuh sengaja, mereka tuh kan mustahil lah, mustahil masa ada sapi betina keluar dari batu. Sengaja dia tuh ngejekin Nabi Soleh, nggak mau beriman. Tapi mereka udah kepalangan janji. Nah gitu kan. Pokoknya kau harus mengeluarkan, bukan sapi, mohon maaf, unta betina. Unta betina dari sebongkah batu ini. Bukan dari hutan, bukan dari pegunungan, bukan. Pokoknya dari sebongkah batu ini. Kau harus mengeluarkan unta betina, kami tantang. Kata Nabi Soleh ngomong, kalau saya bisa melakukannya, kalian mau nggak beriman sama Allah? Mau nggak kalian beriman kalau saya bisa mengeluarkan unta betina dari batu besar ini? Kata mereka, iya saya siap. Kami siap. Kalau kau bisa mengeluarkan unta betina dari batu ini, yang kami tunjuk nih, batu ini, kami bakalan beriman sama Allah Ta'ala. Sama Allah, kami bakalan beriman sama Allah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Soleh? Nabi Soleh sholat. Sholat ini bapak-bapak sekalian bukan cuma syariat Nabi Muhammad, bukan. Dari syariat Nabi yang terdahulu mereka udah sholat. Cuma sholatnya mungkin agak beda dengan kita. Sholat aja awal-awal dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu cuma 2 kali sholat itu. Cuma 2 kali sebelum Nabi itu diangkat ke langit untuk dapatkan perintah, 2 kali. Ketika pagi dan ketika petang. Itu awal-awal syariat Islam. Nah, Nabi Soleh ini sholat kemudian berdoa agar supaya unta betina itu keluar. Nah, ini bisa jadi pelajaran bapak sekalian, ibu sekalian, kalau ada masalah sholat. Kalau ada masalah, model Nabi kayak gitu juga. Iza hazabal amru sholat. Nabi itu kalau mengalami kondisi yang menyulitkan, Nabi sholat. Nah, kalau kita ini ada kondisi yang menyulitkan, apa kita ini, mohon maaf, misalkan uangnya hilang, misalkan ada masalah dengan keluarga, sholat kuncinya itu. Wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah sama Allah dengan cara sabar dulu, baru kemudian sholat. Ini dipraktekkan, ini bukan cuma Nabi Muhammad itu prakteknya. Nabi Soleh, Nabi zaman dulu juga praktek kayak gini. Kalau ada masalah, kondisi yang menyulitkan, sholat kemudian doa dia. Doa, ternyata benar pak, unta itu keluar dari batu itu. Nah, tercengang mereka, kaum Samud itu gimana, udah kelanjur ngomong kita nih, kalau benar unta betina keluar dari batu itu, beriman mereka. Sebagian besar ada yang beriman, ada. Ya mukjizat itu, nggak mungkin bisa keluar unta betina dari batu. Dari mana ceritanya itu? Berarti dia ini benar Nabi. Tapi lebih banyak lagi nggak beriman sama Nabi Soleh. Memang banyak yang beriman, masuk Islam, beriman sama Allah, beriman sama Nabi Soleh, banyak. Tapi lebih banyak lagi diceritakan itu yang tetap kafir, lebih banyak lagi. Padahal mukjizat depan mata dia tuh mukjizat. Makanya disinggung sama Allah Ta'ala.
Allah bersumpah dengan matahari tadi kan, diceritakan juga kaum Samud sama kayak matahari, udah jelas sinarnya, udah jelas masih ngingkar itu matahari, aneh. Sama kayak Samud, udah jelas-jelas itu keluar unta betina itu dari batu, ini mukjizat, ini luar biasa, masih nggak mau beriman, aneh. Nah itu, cuma kaum Samud ini selain ngingkari janji, mereka ini juga buat maksiat. Mereka ada yang nggak beriman sama Nabi Soleh. Nabi Soleh pesan sama mereka, ini onta betina ini silakan kalian rawat, silakan diminum susunya, tapi jangan diganggu, jangan diganggu onta betina ini. Nah, tahu-tahu nggak tahu kenapa orang Samud ini ganggu onta betina itu, bukan cuma diganggu, dibunuh onta betina itu. Maksiat ini, udah nggak mau beriman, nggak mau patuh juga dengan Nabi Soleh. Akhirnya mereka ini kena azab. Kena azab, mereka itu dikirim suara yang keras. Nah, dikirim sama Allah Ta'ala suara yang keras, kemudian mereka itu mati. Nah, gara-gara nggak beriman, gara-gara bermaksiat. Diuji, nah sudah kalian udah dikasih enak, kan dikasih enak tuh, nah dikasih enak, minum susu sepuasnya silakan, jangan diganggu aja. Bukan cuma diganggu, dibunuh sama mereka itu, onta betina itu. Sudah, mereka nggak mau beriman juga, sudah. Maka kemudian mereka itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala, dikirim suara yang memekikkan mereka sehingga mereka meninggal dunia. Nah kita selesaikan ayatnya ini, itu kisah tentang Samud.